Nah, shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Ishak. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, ajar kami untuk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Kak Ishak mau mengajarkan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang dia itu gak taat sama Tuhan. Nah karena dia gak taat, akhirnya dia mendapatkan akibatnya. Jadi karena dia nggak taat, dia akhirnya mendapatkan akibat dari ketidaktaatan dia. Nah, jadi Kaisak ini belajar ada di internet, ya. Kaisak cari ada di Google. Jadi ada tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Demikian juga ternyata banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak taat kepada Tuhan. Seperti yang dapat kita baca di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Mereka banyak banget melanggar firman Tuhan, baik firman Tuhan yang tertulis dengan jelas yang telah mereka ketahui maupun firman Tuhan secara verbal atau secara langsung yang Tuhan sampaikan khusus kepada mereka. Nah, jadi akibat ketidaktaatan mereka tersebut, mereka harus menerima hukuman yang sangat berat, seperti dipecat dari jabatan, tidak menikmati janji Tuhan, bahkan mengalami kematian secara tragis. Ngeri juga ya. Nah, kendati demikian, tidak semua tokoh Alkitab yang tidak taat kepada Tuhan ini merupakan orang-orang jahat. Nah, jadi bukan berarti mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka orang-orang jahat ya. Ada juga orang benar, hanya saja karena mereka tidak taat pada suatu perintah Tuhan tertentu, Tuhan menghukum mereka akhirnya. Nah, semua tokoh Alkitab yang tidak tepat, yang tidak taat kepada Tuhan, yang dicatat di sini terdapat dalam Perjanjian Lama dan sebagian besar merupakan pemimpin-pemimpin. Nah, jadi mereka ini ada yang satu keluarga, ada yang kakak adik. Nah, jadi mereka ini ada yang satu keluarga, ada yang kakak adik, ada yang temenan juga. Ya. Nah, jadi siapa aja sih beberapa tokoh yang mereka tidak taat kepada Tuhan dan apa akibatnya? Yang pertama itu adalah ada Adam dan Hawa. Pasti kalian tahu dong. Nih, ini tuh tokoh yang tidak asing pasti buat kalian. Pasti kalian sering mendengar tentang Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Benar gak? Benar tentunya. Adam Tuhan taruh di Taman Eden. Nah, dan setelah Adam diciptakan oleh Tuhan, Adam juga menciptakan istrinya. Ya, jadi Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan, lalu disambung diikuti oleh Hawa yang Tuhan ciptakan sebagai pendamping atau istri dari Hawa. Nah, dan juga Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Ia memberi perintah kepada mereka bahwa semua yang ada di Taman Eden boleh mereka makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik yang ada di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah taman tersebut, mereka nggak boleh makan. Tuhan bilangnya pada saat itu, kalau mereka makan, pada saat itu juga mereka akan mati. Nah, tapi peringatan Tuhan ini ternyata enggak ditaati oleh Adam dan Hawa. Nah, ada iblis datang, yang di situ di Alkitab ditulis dia berbentuk ular. Dia menggoda si Hawa, istrinya si Adam. Nah, akhirnya karena iblis itu menggoda si Hawa, Hawa tergoda dengan perkataan iblis. Ia melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sangat menarik, sedap dilihat. Lalu ia mengambil buah pohon itu lalu memakannya. Dan enggak dia sendiri yang makan, dia juga berikan buahnya tersebut kepada Adam.
suaminya tersebut. Nah, inilah dosa dan ketidaktaatan yang pertama yang terjadi di bumi ini. Ketidaktaatan Hawa dan Adam membuat mereka jatuh ke dalam dosa serta mengalami kematian. Yakni mereka terpisah dari Tuhan. Nah, karena mereka melakukan kesalahan, akhirnya mereka punya rasa takut dan bersalah kepada Tuhan. Nah, mereka juga mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Kemudian juga diikuti oleh kematian secara jasmani. Setelah hidup bertahun-tahun, akhirnya Adam dan Hawa mati secara fisik. Nah, selain itu, dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 kalau kalian baca, mereka juga mengalami berbagai penderitaan hidup. Nah, kalau dibilangin yang wanita itu akan susah untuk melahirkan dan yang pria akan susah untuk menafkahi keluarga atau mencari uang. Nah, hukuman yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa ternyata bukan hanya untuk mereka berdua, berdampak kepada seluruh keturunan mereka kelak, yakni semua manusia yang ada di bumi. Ngeri ya. Nah, itulah akibat dari ketidaktaatan yang pertama. Ada juga nih, ada namanya Nadab dan Abihu. Nah, ini tokoh yang jarang kalian dengar pasti kan. Saya juga jarang menceritakan hal ini, tapi pernah kayaknya. Nah, Nadab dan saudaranya Abihu adalah anak dari Harun yang memegang jabatan imam bersama ayah mereka Harun. Nah, suatu ketika Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pemperbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya atau tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Seharusnya api itu tuh berasal dari Tuhan yang diambil dari dalam mezbah. Tetapi Nadab dan Abihu melanggar perintah Tuhan. Akibatnya Tuhan pun menghukum mereka saat itu. Api keluar dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan Nadab dan Abihu sehingga mereka berdua mati seketika di hadapan Tuhan. Nah, ini ada di dalam Imamat 10 kalau kalian cari. Nah, itulah akibatnya si Nadab dan Abihu. Yang berikutnya ada Musa. Nah, Musa adalah pemimpin besar Israel. Dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Nah, Musa memimpin bangsa Israel sekitar 40 tahun di padang gurun. Wow, waktu yang sangat lama ya, 40 tahun bukan waktu yang sebentar. Namun sangat ironis, Musa sendiri nggak masuk ke tanah perjanjian itu. Ia hanya mengantar bangsa Israel sampai perbatasan tanah Kanaan. Dan Musa Tuhan perintahkan naik ke gunung Nebo, dan Tuhan hanya memperbolehkannya melihat tanah perjanjian dari atas gunung. Wow, kasihan ya. Dan Musa tentunya nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kemudian Musa mati di gunung tersebut. Dari menyeberangi sungai Yordan hingga masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, abdi Musa yang menggantikannya sebagai pemimpin Israel. Nah, Musa memohon kepada Tuhan agar kiranya dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Tuhan menolak doa Musa tersebut. Ini ada dalam Ulangan 3 ayat 23 sampai 26. Nah, kenapa sih Musa itu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian? Karena Musa itu nggak taat kepada perintah Tuhan. Dia dan Harun memberontak kepadanya. Ketika Tuhan memerintahkan untuk memberi minum orang Israel,
dengan berkata kepada bukit batu agar airnya keluar, Musa malah memukulnya sambil marah, dan Musa memukulnya sebanyak 2 kali. Nah, Tuhan memandang tuh hal ini tuh sebagai sebuah pemberontakan, sehingga ia murka kepada Musa dan Harun dan menghukum mereka dengan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini ada di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13 kalau kalian membaca. Nah, sebagian orang melihat kesalahan Musa ini sebagai kesalahan yang kecil dibanding dengan jasanya dalam memimpin bangsa Israel di padang gurun tentunya. Namun rupanya Tuhan menginginkan ketaatan mutlak dari hamba-hambanya. Tuh, dengar kan? Jadi kalau bisa dibilang kalau orang yang semakin besar pasti akan tuntutannya lebih besar. Orang yang punya jabatan yang besar, misalkan kalian di sekolah, di rumah, ya kan? Kalau jabatan kalian besar pasti akan dituntut lebih besar. Kayak papa mama. Kalau papa, karena papa sebagai kepala keluarga, makanya papa dituntut untuk bekerja mencari uang. Nah, ya. Ketaatan seorang pemimpin rohani dituntut lebih besar daripada ketaatan orang biasa. Tuh dengerin ya. Nah, jadi kita harus menjadi orang-orang yang taat. Nah, yang berikutnya tadi Harun sudah ada namanya Akhan. Bukan akan ya, tapi Akhan. Jadi tulisannya itu AKHAN. Jadi Akhan. Akhan adalah salah satu pria di Israel yang berasal dari suku Yehuda. Dia dikenal karena tidak menaati perintah Tuhan untuk memusnahkan seluruh orang-orang yang ada di kota Yeriko beserta barang-barang berharga mereka, kecuali emas dan perak yang diambil untuk perbendaharaan Tuhan. Ada di dalam Yosua pasal yang ke-6. Akan tetapi akan mengambil untuk dirinya sendiri jubah, perak, dan emas serta menyembunyikannya di dalam kemahnya. Awalnya perbuatan Akan ini tidak diketahui oleh orang Israel, tapi ketahuan ketika mereka kalah dalam perang melawan orang Ai. Nah, ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Ai dan menewaskan 36 orang dari antara orang Israel, maka Yosua mengeluh kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan menjawab Yosua bahwa ada di antara bangsa Israel yang tidak taat kepada perintah Tuhan dengan mengambil barang-barang berharga yang Tuhan larang. Akhirnya Akan pun dihukum mati atas perintah Tuhan, sekalipun ia mengakui kesalahannya, sebab karena perbuatannya tidak taat kepada perintah Tuhan, 36 saudaranya harus menanggung nyawa dalam peperangan. Wow, jadi ingat ya, jangan dikira Tuhan tidak melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang jahat, apa yang baik. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, yang berikutnya ada Hofni dan Pinehas. Nah, ini adalah kakak beradik. Mereka berdua adalah anak dari Eli, hakim Israel pada masa itu, yang menjabat sebagai imam-imam Israel di kemah suci di Silo. Nah, Hofni dan Pinehas ini sangat jahat loh. Sebab ketika umat datang untuk mempersembahkan korban di kemah suci, mereka mengambil daging korban yang terbaik dengan garpu yang besar, di luar hak mereka sebagai hakim, karena yang berhak itu adalah hakim. Bahkan sebelum daging itu dimasak. Dan jika daging itu tidak diberikan, mereka akan mengancam mengambilnya secara paksa dan menggunakan kekerasan. Padahal nggak boleh ya. Hal itu mereka lakukan melalui orang-orang yang disuruh oleh mereka. Hal ini jelas adalah ketidaktaatan Hofni dan Pinehas kepada firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, Hofni dan Pinehas juga bahkan tidur dengan perempuan-perempuan di kemah pertemuan. Mereka melakukan dosa perzinahan. Nah,
Padahal orang tua mereka sudah mengingatkan mereka agar mereka harus hidup dalam kekudusan, harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, jelas hal itu melanggar perintah Tuhan dalam hukum Taurat, hukum tentang perzinahan yang yang ada di dalam hukum yang ke-8. Nah, akibat dosa Hofni dan Pinehas, dia maka dan keluarga Eli Tuhan hukum dengan berat. Nah, Hofni dan Pinehas sendiri mati secara bersamaan dalam perang. Mereka berperang melawan bangsa Israel dan mereka mati di sana. Ngeri ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang mereka tidak taat kepada Tuhan, dan itulah akibatnya dari mereka tidak taat, dari ketidaktaatan mereka. Jadi untuk kita nih anak-anak Tuhan, kita sudah banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan berikan, yang bisa kita pelajari. Yuk kita belajar jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran dan turut kepada mau Papa. Oke, bisa ya. Tadi nggak mau kan seperti tokoh-tokoh yang ada di Alkitab kan, yang mereka ada yang mati, ada yang nggak boleh masuk tanah perjanjian, ada yang dihukum Tuhan. Mereka semua dihukum Tuhan. Untuk itu kalian nggak mau kan dihukum Tuhan kan? Maka dari itu jadilah anak-anak yang taat. Sip, mantap. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar Tuhan tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak taat. Akhirnya Tuhan hukum mereka dan mereka menerima akibat dari ketidaktaatan mereka. Kami mau jadi anak yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin terus hidup kami dan berhasil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye bye.